Halo Sobat Dunia Seribu Besar, semoga Sobat selalu diberi kesehatan, panjang umur, dan rizki yang melimpah, amin. Sebelum masuk ke alur ceritanya, jangan lupa dukung channel ini ya dengan klik subscribe, like, komen, dan share, terima kasih. Mari kita lanjutkan perjalanan. Fang Yuan. Gu adalah esensi langit dan bumi, Gu Fana mengandung jejak fragmen hukum dari Dao Agung, sedangkan Gu Abadi adalah fragmen dari Dao Agung. Penyempurnaan Gu melibatkan perpaduan dan interaksi hukum Dao besar, itu bahkan lebih mistis daripada kimia, dan bahkan lebih berbahaya daripada memproses bubuk mesiu. Fang Yuan berada di udara, dia mengamati sebentar, lebih dari 10 pria berbulu telah gagal dalam penyempurnaan Gu, mereka menderita luka-luka, beberapa dari mereka meninggal di tempat. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas dalam hati, seiring berkembangnya produksi saya, hilangnya pria berbulu menjadi masalah yang lebih besar. Budak pria berbulu paling mahal di antara budak, mereka bahkan lebih mahal daripada Tuan Gu manusia. Ini mungkin cukup mengejutkan, bagaimana mungkin harga manusia lebih rendah daripada pria berbulu belaka? Jawabannya sederhana, manusia adalah roh makhluk hidup, pikiran manusia berubah-ubah, mereka tidak mudah dikendalikan. Manusia varian relatif lebih berpikiran sederhana, Fang Yuan dapat mengendalikan begitu banyak pria berbulu, membuat mereka menyempurnakan Gu sepanjang hari, hanya memberi mereka waktu untuk makan dan tidur, tanpa ada yang dialokasikan untuk waktu luang. Jika orang-orang berbulu ini adalah Master Gu manusia, hidup ini tidak mungkin. Jika Master Gu manusia terlibat dalam aktivitas berat seperti itu untuk waktu yang lama tanpa istirahat atau hiburan, mereka akan merasa sangat marah dan penuh kebencian, mereka akan mencoba untuk melawan. Pengaturan sarang batu sangat sederhana, tidak bisa menghalangi kecerdasan manusia. Mereka pasti akan menyebabkan kehancuran secara diam-diam, dan berkomunikasi satu sama lain. Ketika waktunya matang, mereka akan melawan dengan memprotes, atau langsung memberontak menggunakan kekuatan mereka sendiri. Dengan demikian, Fang Yuan memilih untuk membeli budak pria berbulu yang paling mahal, daripada menaruh perhatiannya pada Master Gu manusia. Ini juga salah satu alasan mengapa Peri Li San sangat menginginkan Gunung Miniskule. Itu bukan hanya karena bahan penyempurnaan Gu di Gunung Miniskule, tetapi juga karena itu adalah basis suku Miniman. Mengendalikan suku ini akan memberinya manfaat besar. Jika tidak, Dong Fang Changfan yang tua dan licik tidak akan menandatangani perjanjian dengan suku Miniman. Di masa lalu, saya tidak bisa merasakan hilangnya pria berbulu, itu karena skalanya masih kecil. Sekarang saya memiliki 3 sarang batu, dan dengan proses penyempurnaan Gu yang menjadi lebih sulit, efeknya menjadi jelas. Jika ini terus berlanjut, masalah akan muncul jika saya tidak menciptakan solusi. Fang Yuan mencoba memikirkan cara. Pada saat ini, Hei Loulan juga menyarankan, Fang Yuan, kehilangan pria berbulu Anda agak tinggi. Dalam sebulan, Anda kehilangan setidaknya 100 pria berbulu. Cukup mahal jika kita memikirkannya, jika Anda dapat mengurangi jumlah ini, biaya kami akan lebih rendah, dan keuntungan dari nyali Gu akan lebih tinggi. Jika dia tidak diikat ke dalam perdagangan Gu nyali, dia tidak akan mengatakannya. Tapi sekarang perdagangan nyali Gu juga melibatkan kepentingan Hei Loulan, dia harus menyebutkannya ketika dia melihat masalah. Fang Yuan mengangguk, ada 2 cara untuk menyelesaikan masalah ini. Salah satunya adalah memodifikasi resep Gu dan mengurangi risiko, dengan lebih memisahkan dan menyederhanakan langkah-langkahnya, saya dapat membuat setiap langkah lebih aman, dan memiliki peluang keberhasilan yang lebih tinggi. Metode kedua adalah membesarkan suku pria berbulu saya sendiri, saya tidak perlu membelinya dengan harga tinggi. Hei Loulan menggelengkan kepalanya, metode pertama terlalu sulit, resep Gu biasanya merupakan hasil dari peningkatan yang tak terhitung jumlahnya, untuk mendiversifikasi langkah-langkah atas dasar ini dan memodifikasi resepnya, terlalu sulit. Upaya dan sumber daya yang dibutuhkan untuk menjalani eksperimen akan menjadi jumlah yang sangat besar. Dia tidak berpikir dengan baik untuk memodifikasi resep Gu. Apa yang tidak dia ketahui adalah, Fang Yuan memiliki kebijaksanaan Gu, meskipun dia tidak bisa mengaktifkannya, cahaya kebijaksanaan bisa memberinya inspirasi tanpa batas. Bagi Fang Yuan, kesulitan dalam memodifikasi resep adalah tentang apakah dia memiliki cukup banyak pemikiran di benaknya untuk dibelanjakan. Fang Yuan jelas tidak akan mengatakan ini dengan lantang,
dia berbicara tanpa mengubah ekspresinya. Metode kedua sama sulitnya, saya tidak memiliki metode untuk membesarkan pria berbulu. Yang dijual di pasar biasanya pria berbulu laki-laki, sangat sedikit wanita dan anak-anak yang dijual, ini juga untuk mencegah Gu immortal lainnya membesarkan mereka. Membesarkan pria berbulu, varian manusia, jauh lebih sulit daripada memelihara binatang buas dan tanaman. Negara sulit dikelola, itu karena warganya memiliki kebijaksanaan. Meskipun ini dalam skala yang lebih besar, logikanya tetap sama. Semakin banyak kebijaksanaan yang mereka miliki, semakin sulit mereka untuk dikendalikan. Pria berbulu akan tahu bagaimana memberontak, mereka akan menemukan celah dan menciptakan masalah dalam skala besar. Fang Yuan tahu dengan jelas, dengan fondasinya saat ini, dia pasti akan kehilangan semua yang dia investasikan jika dia membesarkan pria berbulu. Kenangan kehidupan sebelumnya tidak bisa membantunya di sini. Dia samar-samar ingat, dari hidupnya di bumi. Dia memelihara ikan mas, dia tidak mengganti air atau memberi mereka oksigen, dia hanya tahu cara memberi mereka makanan, dalam 3 hari, 1 mati, dan dalam setengah bulan, semua ikan masnya mati. Memelihara pria berbulu jelas lebih sulit daripada ikan mas, sifat pria berbulu, habitat hidup mereka, semua ini perlu dipertimbangkan, itu adalah bidang yang sangat besar untuk dipelajari. Fang Yuan telah membesarkan manusia batu sebelumnya, pada kenyataannya, suku manusia batu di tanah yang diberkati Hu Immortal masih cukup besar. Tapi itu karena nyali Gu, itu bisa meningkatkan fondasi jiwa para Rockman dan menyebabkan mereka berkembang biak dengan cepat, menyediakan generasi mendatang. Ini jelas merupakan metode curang, jika Fang Yuan harus membesarkan Rockman ini secara normal. Hehe, dalam 2 hingga 3 tahun, tidak peduli berapa banyak Rockman yang dia mulai, mereka akan punah. Tentu saja, dia bisa membeli pengetahuan dalam membesarkan pria berbulu dari Gu Immortal lainnya. Saat itu, ketika Fang Yuan ingin menanam rumput fragmen bintang, dia membeli beberapa wawasan penanaman. Tetapi perbedaan nilai antara keduanya sangat besar. Untuk membeli pengetahuan membesarkan pria berbulu, harga yang harus dibayar akan sangat berat. Seperti di bumi, akuisisi perusahaan di 100 teratas akan melibatkan sejumlah besar dana. Bahkan jika Fang Yuan menyimpan semua keuntungannya mulai sekarang, dengan kecepatan menghasilkan keuntungannya, dia perlu mengumpulkannya selama bertahun-tahun untuk mendapatkan cukup. Saat ini, saya memiliki sekitar 20 hingga 30 batu esensi abadi di penyimpanan saya. Meskipun saya memperoleh ikan naga, laba-laba yang menyesal, dan ular piton naga api yang menakutkan, dan saya bahkan memperoleh metode untuk membesarkannya dari jiwa Dong Fang Changfan, tetapi saya perlu berinvestasi dan membangun strukturnya. Bahkan jika saya selesai membangunnya, saya tidak dapat menjual sumber daya ini langsung ke surga kuning harta karun, saya perlu mencari jalan lain. Lagi pula, saya tidak bisa menjadi pusat perhatian sekarang. Fang Yuan tersenyum pahit dalam hati. Secara keseluruhan, prospek masa depannya cerah, tetapi keadaannya saat ini berada di tempat yang canggung. Fang Yuan mengabaikan pikiran acak di benaknya, dia berkata kepada Hei Loulan, baiklah, saya sudah memberi tahu Little Hu Immortal dan membuat pengaturan, saya tidak akan mengirim Anda pergi. Untuk jangka waktu berikutnya, Anda bisa tinggal di sarang batu, saya sudah memberi perintah, saat ini 3 sarang batu sedang memurnikan Ersak Gu, bantu mereka. Ketika bencana duniawi tiba, aku akan meneleponmu jika aku membutuhkan bantuanmu. Hei Loulan merasakan sesuatu yang tidak beres ketika dia mendengar itu. Dari nada suara Fang Yuan, dia memperlakukannya sebagai buruh. Fang Yuan melihat ekspresi jeleknya dan tidak bereaksi, dia pura-pura tidak melihatnya. Jika dia tidak memeras semua nilai Hei Loulan, apakah itu gayanya? Setelah menyelesaikan masalah Hei Loulan, Fang Yuan kembali ke istana Dang Hun. Membuka pintu tersembunyi, dia memasuki ruang rahasia. Dia melihat jiwa Dong Fang Changfan lagi. Jiwanya sangat lemah, disegel di sini. Meskipun dia melihat Fang Yuan, dia tidak bisa bergerak. Fang Yuan dengan sengaja melemahkannya, mengakibatkan jiwa Dong Fang Changfan menjadi sangat lemah. Fang Yuan tidak berani ceroboh, untuk rubah tua seperti ini, dia sangat waspada. Tetapi untuk mencari jiwanya lagi, dia perlu mengisinya kembali terlebih dahulu. Dengan demikian, Fang Yuan mematahkan beberapa kantung udara Gu,
menggunakan nyali Gu pada jiwa Dongfang Changfan. Jiwanya dengan cepat pulih, dalam sekejap mata, itu setengah sembuh. Fang Yuan mengulurkan cakarnya yang mengerikan, meraih jiwa dan mencarinya. Dongfang Changfan tidak menolaknya sama sekali. Fang Yuan telah mencari jiwanya secara menyeluruh, dia tidak memiliki rahasia yang tersisa di depan Fang Yuan. Seolah-olah dia pasrah pada takdir, dia telah kehilangan hatinya. Karakter legendaris, jatuh ke dalam keadaan seperti itu cukup menyedihkan. Fang Yuan waspada, setelah mencari jiwa, dia memeriksa semua cacing Gu yang dia pasang di ruangan ini untuk mencegah terjadinya kecelakaan. Jiwa Dongfang Changfan bahkan tidak memiliki sedikit harapan yang tersisa. Semua gerakan ini diamati oleh jiwa Dongfang Changfan, dia dalam hati merasakan hawa dingin yang membekukan. Mengapa dia berakhir di tangan orang seperti itu? Tidak ada jalan keluar, ini jalan buntu, dia tidak punya metode yang tersisa. Saat dia putus asa, dia merasakan rasa kekaguman yang aneh. Di Fang Yuan, Dongfang Changfan hampir bisa melihat dirinya sendiri. Fang Yuan meninggalkan ruang rahasia, menutup pintu tersembunyi, dia memeriksa pintu lagi dan memastikan bahwa tidak ada masalah sebelum kembali ke aula utama. Dia duduk di tempat tidur, pikiran bintang bergerak di benaknya saat dia berpikir keras. Dongfang Changfan tidak lagi memiliki rahasia, dia diperas kering. Tapi Fang Yuan menahannya, itu adalah kartu yang mungkin untuk digunakan dalam skema masa depan untuk mendapatkan Gunung Miniskule. Saat ini, Gunung Miniskule dimiliki oleh Peri Lisan, tetapi karena aliansi gunung bersalju, Fang Yuan tidak bisa merebutnya. Tetapi perjanjian aliansi itu bukan tidak mungkin untuk dihindari, seperti langkah pembunuh jalur waktu Peri Lisan yang dapat menunda kerusakan akibat melanggar perjanjian. Selain itu, aliansi gunung bersalju memiliki batas waktu. Dongfang Changfan dan Miniskule Mountain memiliki kesepakatan. Dari Dongfang Changfan, Fang Yuan mengetahui bahwa perjanjian itu dibuat dengan ikrar Gunung Gu menggunakan Gunung Miniskule. Kesepakatan itu tidak hanya antara Dongfang Changfan dan Miniman Gu Immortal, tetapi dibuat dengan suku Dongfang dan suku Miniman. Peri Lisan pasti akan membesarkan suku Miniman, dan memanfaatkannya. Dengan ini, jiwa Dongfang Changfan masih berguna, itu adalah senjata yang efektif. Tapi senjata efektif ini tidak dapat digunakan pada saat ini, dan dia mungkin tidak mendapatkan kesempatan untuk menggunakannya di masa depan. Tapi Fang Yuan merahasiakan ini, itu adalah langkah biasa, dia lebih suka menyiapkannya untuk berjaga-jaga. Dia sedang memikirkan ulat sutra raksasa teratai putih Gu sekarang. Kali ini, dia mencari jiwa Dongfang Changfan untuk informasi tentang ulat sutra raksasa teratai putih Gu. Bersihkan jiwa immortal Gu membutuhkan daging lebih dari 10.000 ulat sutra raksasa teratai putih Gu setiap kali diberi makan. Apa yang diperoleh Fang Yuan kurang dari jumlah ini? Dia telah memeriksa dan mengkonfirmasi sekali lagi bahwa ulat sutra raksasa teratai putih Dongfang Changfan Gu hanyalah manfaat yang tidak terduga. Tempat itu adalah gua alami dan diciptakan secara mistis oleh alam, itu adalah lingkungan yang cocok untuk ulat sutra raksasa teratai putih Gu untuk hidup. Selain itu, Dongfang Changfan menangkap semua cacing Gu ini, dia tidak meninggalkan satu pun. Sebagian besar dari mereka digunakan dalam formasi hantu, mereka memainkan peran penting. Bagian yang tersisa yang tidak digunakan sekarang berada di tangan Fang Yuan. Saat ini, Fang Yuan punya dua pilihan. Salah satunya adalah menggunakan ulat sutra raksasa teratai putih terbatas Gu dan menjalani eksperimen, menyempurnakan resepnya atau bahkan mencoba mendapatkan metode untuk memelihara ulat sutra raksasa teratai putih Gu. Jika metode ini berhasil, dia akan memiliki sumber ulat sutra raksasa teratai putih Gu yang tak henti-hentinya. Tetapi jika ini gagal, dan semua ulat sutra raksasa teratai putih Gu dikonsumsi dalam percobaan, membersihkan jiwa Gu abadi akan mati karena kelaparan, pasti tidak akan ada cukup ulat sutra raksasa teratai putih Gu yang tersisa untuk memberinya makan. Metode lainnya adalah memberinya makan sekarang. Untuk mengesampingkan eksperimen atau keuntungan jangka panjang. Dalam hal ini, ulat sutra raksasa teratai putih Gu masih belum mencukupi, tetapi itu akan memungkinkan membersihkan jiwa immortal Gu menjadi kurang lapar, tidak lagi berada di bawah ancaman mati untuk saat ini.
Fang Yuan masih memiliki harapan bahwa Dongfang Changfan mungkin memiliki tempat untuk mendapatkan ulat sutra raksasa teratai putih Gu, sehingga dia bisa mendapatkan sejumlah dari mereka. Tapi pencarian jiwa ini merusak angan-angannya. Setelah memikirkannya sebentar, Fang Yuan membuka matanya, mengambil keputusan. Tidak apa-apa, saya harus bermain aman dan menggunakannya untuk memberi makan. Bersihkan jiwa immortal Gu sudah kelaparan hingga batasnya, sekarang sangat lemah. Jika saya tidak memberinya makan dan menyeret ini, ia akan mati. Adapun sesi makan berikutnya, saya hanya bisa menaruh harapan di masa depan. Fang Yuan berada di jalur iblis, dia suka mengambil risiko, tetapi dia tidak mengambilnya secara membabi buta. Dia selalu menilai manfaat dan risikonya. Memiliki mentalitas untuk menyerahkan hal-hal untuk kebetulan dan berpikir keberuntungan sendiri itu baik, untuk mempertaruhkan peluang yang rendah. Kekejaman kenyataan akan memberi mereka pelajaran sampai mereka sangat menderita dan berakhir penuh dengan memar. Bersihkan jiwa immortal Gu ada di lubang abadi Fang Yuan. Itu seukuran tinju orang dewasa, itu seperti kecebong, tubuhnya abu-abu putih dan kering, tergeletak di tanah, tidak bergerak sama sekali. Fang Yuan berkehendak dan menggunakan Gu-nya untuk membedah ulat sutra raksasa teratai putih Gu, mengambil daging dan meletakkannya di depan jiwa pembersih Gu abadi. Bersihkan jiwa tubuh immortal Gu bergetar, tetapi tidak memiliki kekuatan untuk merangkak ke makanan. Fang Yuan hanya bisa menempatkan jiwa pembersihan Gu abadi di atas daging. Bersihkan jiwa immortal Gu bergerak sebelum tenang, perlahan menghisap darah dalam daging dengan tenang. Setelah beberapa saat, darah memasuki perutnya dan mendapatkan kembali sedikit kekuatan. Ia membuka mulutnya dan mulai memakan daging lembut ulat sutra raksasa teratai putih Gu. Semakin banyak ia makan, semakin tubuh keringnya mengembang seperti balon, ia menjadi lebih gelisah sekali lagi. Tubuhnya yang putih abu-abu juga menunjukkan kilau samar. Ketika semua ulat sutra raksasa teratai putih Gu terbunuh, dan daging yang diberikan untuk membersihkan jiwa Gu abadi semuanya dimakan, membersihkan jiwa Gu abadi tidak lagi selemah sebelumnya, bisa terbang di langit. Itu seperti kecebong abu-abu putih, kepalanya yang bulat seperti balon kecil, ekornya menggeliat di belakangnya saat berenang perlahan seperti orang tua tanpa banyak kekuatan. Ia membuka mulutnya sesekali, mulutnya setengah ukuran kepalanya, saat ini ia bisa membukanya dan membuat beberapa suara lembut. Fang Yuan tahu bahwa ia mencoba mengungkapkan bahwa ia masih menginginkan lebih banyak makanan. Tapi semua ulat sutra raksasa teratai putih Gu habis, tidak ada satupun yang tersisa. Meskipun membersihkan jiwa immortal Gu tidak puas, Fang Yuan menghela nafas lega. Untuk saat ini, bersihkan jiwa immortal Gu telah lolos dari nasib canggung mati karena kelaparan, lagi pula, Fang Yuan sudah siap untuk menyerah. Sekarang masih hidup, ini adalah akhir yang baik. Yang terpenting, dia berhasil mendapatkan waktu yang berharga untuk itu. Orang tidak bisa yakin tentang masa depan, segala sesuatu mungkin. Bersihkan jiwa immortal Gu tidak kenyang, jadi Fang Yuan menyimpannya sambil berusaha untuk tidak menggunakannya. Setelah memecahkan sementara masalah makan jiwa pembersihan Gu abadi, Fang Yuan bisa rileks, tetapi dia tidak beristirahat, sebaliknya, dia memanfaatkan waktunya dan bergegas ke gua bawah tanah lagi. Di gua bawah tanah, ada hutan Zi. Raja Lingzi tertinggi-tingginya 6 meter, mencapai langit-langit gua. Daging Lingzi seperti payung besar, menyebar melingkar. Ketika Fang Yuan tiba di sini, dia melihat bahwa kebijaksanaan peringkat 9 Gu terbang di sekitar Raja Lingzi ini, itu seperti anak kecil yang bermain-main, mengepakkan sayapnya dan bergoyang-goyang ke atas dan ke bawah. Kadang-kadang, ia menabrak Raja Lingzi dan dipantulkan kembali oleh daging kenyal. Fang Yuan tergerak dalam hati. Dia memiliki banyak Gu abadi, tetapi dibandingkan dengan mereka, kebijaksanaan peringkat 9 Gu memiliki lebih banyak kecerdasan, itu cukup luar biasa. Memikirkan tentang kurang dari The Legends of Renzu lebih besar dari, kebijaksanaan Gu, kekuatan Gu, dan yang lainnya bisa berbicara dengan Renzu. Tentu saja, ini mungkin berlebihan dari ceritanya. Tapi Fang Yuan tahu bahwa kebijaksanaan Gu dapat dikomunikasikan. Justru karena ini, Fang Yuan dapat membawa kebijaksanaan Gu pergi selama saat-saat terakhir sebelum istana kekaisaran memberkati kehancuran tanah, dan dapat menggunakan cahaya kebijaksanaannya sekarang. Setelah melihat Fang Yuan, kebijaksanaan Gu berhenti terbang,
berhenti di batang tebal Raja Lingzi. Setelah Fang Yuan duduk di Lingzi yang lebih pendek seperti kursi, kebijaksanaan Gu mulai memancarkan lingkaran cahaya kebijaksanaan, menutupi Fang Yuan di dalamnya. Fang Yuan mengaktifkan bintang berpikir Gu. Bintang mengira Gu adalah Gu yang dapat dikonsumsi satu kali. Dengan pengeluaran setiap bintang berpikir Gu, pikiran di benak Fang Yuan bergerak cepat dan dihasilkan tanpa henti. Sekaligus, dalam benaknya, bintik-bintik cahaya bintang tercipta. Sesaat kemudian, itu seperti langit malam, bintang yang tak terhitung jumlahnya bersinar terang. Itu adalah pemandangan yang indah. Fang Yuan mencoba membuat potongan. Seketika, pikiran bintang di benaknya meledak beraksi. Itu seperti air yang dituangkan ke dalam wajan panas. Bintik-bintik bintang bergerak seperti meteor, cahaya bintang berputar, mereka bertabrakan satu sama lain atau saling memukul mundur. Inspirasinya tidak terbatas, ada banyak aspek deduksi, dia memperoleh banyak jawaban dari prosedur yang rumit, itu selesai dalam sekejap. Fang Yuan langsung berhenti, dia membuka matanya, menunjukkan kegembiraan yang luar biasa dalam ekspresinya. Sebelumnya, dia baru saja mencobanya. Warisan jalan kebijaksanaan ini benar-benar tidak mengecewakannya, bahkan lebih baik dari harapannya. Warisan jalan kebijaksanaan Dong Fang Chang Fan benar-benar cocok untuk deduksi. Pikiran bintang sangat tahan lama, perkiraan awal saya adalah bahwa pikiran satu bintang dapat menggantikan 3 hingga 4 pikiran jahat dan pikiran ingatan. Fang Yuan menilai dalam benaknya. Dalam jalan kebijaksanaan ada 3 aspek, pikiran, kemauan, dan emosi. Tetapi pikiran sangat bervariasi, ada segala macam pikiran, dapat dikatakan bahwa ada banyak jenis dari mereka. Pikiran semuanya berbeda, mereka memiliki kelebihan dan kelemahan mereka sendiri. Misalnya, pikiran jahat baik untuk merencanakan melawan orang lain, pikiran memori baik untuk menggali informasi dalam ingatan. Tapi keduanya hanya rata-rata ketika digunakan untuk pengurangan. Pikiran bintang tidak pandai merencanakan atau menggali ingatan, tetapi mereka sangat berguna untuk deduksi. Satu pemikiran bintang setara dengan 3 hingga 4 pemikiran lain, ini mungkin tampak agak tidak signifikan. Tapi melihatnya, berapa banyak pemikiran yang dikeluarkan untuk menyimpulkan satu gerakan pembunuh abadi atau resep immortal Gu. Ketika jumlah ini menjadi besar, perbedaannya akan sangat besar. Ketika ratusan, ribuan, puluhan ribu, ratusan ribu atau bahkan jutaan pikiran dikonsumsi, keuntungan menggunakan pikiran bintang untuk melakukan deduksi akan sangat besar. Bisa dikatakan bahwa warisan jalan kebijaksanaan berpikir bintang ini paling cocok untuk Fang Yuan. Selama ini, dia telah dibatasi oleh jumlah pikiran yang dia miliki. Cahaya kebijaksanaan memiliki pengeluaran yang intens, itu bisa menghabiskan sejumlah pikiran dengan cepat. Fang Yuan memiliki banyak hal untuk disimpulkan sesuai dengan rencananya. Yang pertama adalah gerakan pembunuh abadi wajah yang samar-samar dikenal, sebelumnya, dia tidak berhasil, dia hanya menyelesaikan sebagian darinya. Yang kedua adalah menyelesaikan resep Dewa Darah Gu abadi. Dia juga tidak berhasil dengan itu, dia hanya memberikannya upaya kecil. Yang ketiga adalah menyimpulkan gerakan pembunuh abadi untuk memungkinkan waktu keberuntungan Gu abadi dan inci waktu untuk bekerja sama, untuk mengurangi konsumsi inci waktu sambil memperkuat keberuntungan sendiri untuk sementara. Fang Yuan telah mencoba ini sebelumnya, tetapi dia gagal karena tingkat pencapaian jalur waktunya terlalu rendah. Sekarang, dia tidak perlu menyimpulkannya lagi, karena Fang Yuan telah memperoleh gerakan pembunuh abadi yang lebih baik dari perilisan, keberuntungan bantuan waktu. Keempat adalah menggabungkan menarik gunung dan menarik air, jalur dua kekuatan ini Immortal Gu, menjadi pembunuh abadi memindahkan segudang diri, dan membuat segudang diri menjadi lebih kuat. Yang kelima adalah memodifikasi ersak Gu dan resep penyempurnaan Gu lainnya, untuk membagi langkah-langkah lebih jauh, untuk menurunkan risiko penyempurnaan Gu dan mengurangi tingkat kematian pria berbulu. Fang Yuan menarik napas dalam-dalam, menenangkan pikirannya. Wajah yang samar-samar akrab adalah wajah yang paling penting untuk dia simpulkan, karena situasi di dunia luar semakin tegang. Jika Fang Yuan ingin bergerak, dia membutuhkan penyamaran tingkat abadi untuk mencegah identitasnya terungkap. Ersak Gu dan resep Gu lainnya bukanlah masalah yang mendesak. Selain itu, rencana ini melibatkan terlalu banyak detail. Di masa depan ketika Fang Yuan memperluas skala penyempurnaan Gu-nya,
dia tidak akan menyempurnakan hanya ersak Gu, ingatan berpikir Gu, pikiran jahat Gu dan bintang berpikir Gu. Adapun Dewa Darah, itu hanya rencana jangka panjang, itu bahkan tidak perlu baginya. Bagaimanapun, Fang Yuan sedang mengolah jalur kekuatan sekarang, dan berencana untuk mengolah jalur waktu atau jalan kebijaksanaan, dia tidak ingin mengembangkan jalur darah. Jika di masa lalu, Fang Yuan secara alami akan menyimpulkan gerakan pembunuh abadi wajah yang samar-samar akrab terlebih dahulu, tetapi sekarang tanah yang diberkati Hu Immortal segera menghadapi bencana duniawinya. Prioritas pertama Fang Yuan adalah menggabungkan menarik Gunung Immortal Gu menjadi segudang gerakan pembunuh diri. Fang Yuan memejamkan mata dan menenangkan pikirannya, dia menyimpulkan dengan seluruh konsentrasinya. Starlight bereaksi di benaknya, saat pikiran bintang yang tak terhitung jumlahnya bergemuruh. Waktu berlalu, 1 jam, 4 jam, setengah hari, 1 hari, 2 hari kemudian. Pada sore hari ketiga, Fang Yuan membuka matanya, bahkan dengan fisik zombie abadinya, kelelahan tertulis di sekujur wajahnya, dia sangat lelah. Aku akhirnya menyatukan menarik Gunung Immortal Gu ke dalam gerakan pembunuhku, segudang diri. Kekuatan Myriad Self telah meningkat 10%. Jika saya berurusan dengan Gu Immortals jalur bumi, atau gunung atau bebauan apapun, efeknya akan lebih besar, setidaknya 20% lebih tinggi. Fang Yuan memeriksa bintangnya, pikir Gu. Ada sekitar 40.000 bintang yang dipikirkan Gu tersisa di lubang abadinya. Dia awalnya memiliki 50.000 bintang berpikir Gu, dengan kata lain, pengurangan ini menghabiskan 10.000 bintang berpikir Gu. Star mengira Gu benar-benar tahan lama. Tentu saja, daya tahan ini hanya untuk pengurangan. Jika saya menggunakan Gu berpikir bintang untuk berkomplot melawan orang lain atau memikirkan skema berbahaya, Gu berpikir jahat akan lebih baik. Dalam hal ingatan, pemikiran bintang Gu lebih rendah dari pikiran ingatan Gu. Baik itu pemikiran bintang Gu, pikiran memori Gu, atau pikiran jahat Gu, dia masih harus menyempurnakannya dan menyimpan stok yang besar. Ini adalah proyek besar, itu adalah tujuan jangka panjang. Melihat waktu, itu masih bukan titik bencana tanah yang diberkati Hu Immortal. Tetapi jika dia menggunakan waktu yang tersisa untuk menyimpulkan gerakan pembunuh abadi wajah yang samar-samar dikenal, itu tidak cukup, dia tidak bisa menyelesaikan apapun. Fang Yuan dengan demikian kembali ke istana Dang Hun, terus meneliti warisan jalan kebijaksanaan. Warisan jalan kebijaksanaan tingkat abadi ini memiliki banyak informasi, ada ratusan resep Gu Fana, lebih dari 10 resep Gu abadi, lusinan gerakan pembunuh Fana, dan hampir 10 gerakan pembunuh abadi, mereka terdiri dari serangan, pertahanan, gerakan, penyimpanan, penyembuhan, dan lain-lain. Selain itu, ada banyak teknik dan metode jalan kebijaksanaan. Misalnya, seni rahasia yang dapat memperluas ukuran pikiran, atau modifikasi hati menjadi ruang untuk pemikiran tambahan, metode unik seperti itu. Bahkan ada pengetahuan tentang astronomi dan geografi, peta sumber daya 5 wilayah, analisis kekuatan dataran utara, pengantar segala macam bahaya yang dapat dihadapi seseorang saat berbudidaya, dan bagaimana menyelesaikannya. Yang terpenting, ada detail tentang bagaimana seorang Master Gu dapat mengalami kenaikan abadi, pengenalan segala macam kesengsaraan surgawi dan bencana duniawi dan bagaimana menghadapinya. Tentu saja, ada detail tentang jalur lain, seperti jalur api, jalur logam, jalur ruang angkasa dan jalur waktu, kekuatan dan kelemahan jalur ini, kebutuhan apa yang mereka miliki dan bagaimana menghadapinya dalam pertempuran. Bahkan ada beberapa wawasan tentang bagaimana menangani manajemen, terutama di tanah yang diberkati Gu Immortal, untuk memungkinkan seseorang bertahan hidup dan maju lebih jauh. Bisa dikatakan bahwa ini adalah ensiklopedia Gu Master untuk menjadi Gu Immortal, itu memungkinkan seseorang untuk menjadi realistis dan menguraikan apa yang mudah dan sulit, untuk mendapatkan metode menghadapi musuh dan tumbuh lebih kuat. Warisan ini bukan hanya penghargaan dari pencipta, jalur bintang pengadilan surgawi Gu Immortal. Masing-masing Gu Immortal yang berkultivasi setelah menerima warisan ini telah menambahkan lebih detail dan memodifikasi informasi. Setelah upaya dan kerja keras dari generasi ke generasi, ensiklopedia kultivasi ini dibuat. Fang Yuan bisa melihat banyak sejarah kuno benua tengah dan dataran utara di dalamnya. Dan di akhir informasi tentang gerakan pembunuh abadi,
Fang Yuan melihat bahwa tambahan terakhir dan terbaru adalah gerakan pembunuh abadi pemilik sebelumnya, Dongfang Changfan, Myriad Star Fireflies. Nilai warisan ini tidak dapat diungkapkan dengan kata-kata, bahkan lebih besar daripada warisan jalur darah yang diperoleh Fang Yuan di kehidupan sebelumnya. Bahkan Fang Yuan menghela nafas, jika saya memperoleh warisan ini lebih awal, baik itu kehidupan ini atau kehidupan saya sebelumnya, saya akan menjadi Gu Immortal sejak lama. Fang Yuan telah menghabiskan bertahun-tahun terhuyung-huyung di sepanjang perjalanan kultivasinya, menyeberangi sungai dengan hati-hati dengan menginjak setiap batu, akhirnya mencapai pencapaiannya hari ini. Sebaliknya, ketika Dongfang Changfan masih manusia, dia menerima warisan ini, keberuntungannya benar-benar sesuatu yang membuat iri. Laut Timur, tanah yang diberkati Yulu. Itu gerimis dengan kabut tipis di udara. Gu Immortals dari aliansi zombie Laut Timur terjebak di dalam, mereka mencari jalan keluar dengan waspada. Sialan, jangan biarkan hujan menyentuhmu, ia memiliki kemampuan untuk mengkonsumsi esensi abadimu. Ekspresi zombie abadi terkemuka, Shark Demon, berubah saat dia berteriak pada makhluk abadi di belakangnya. Shark Demon memiliki pengalaman yang kaya, dia bereaksi dengan cepat, saat dia melihat kemampuan gerimis yang tampaknya tidak berbahaya ini, dia tahu ini adalah serangan. Mendengar peringatannya, para abadi menggunakan segala macam metode dan memasang pertahanan mereka, menghalangi gerimis. Tapi itu tidak ada gunanya. Gerimis ini menembus segalanya. Apakah ini gerakan pembunuh abadi yang terkenal dengan peri Yulu, hujan disipasi esensi abadi yang menghilang? Zombie abadi memikirkan informasi penting, karena ekspresinya berubah menjadi sangat jelek. Bahkan hujan pembuangan esensi abadi yang menghilang yang hebat tidak dapat memiliki kemampuan luar biasa, pertahanan kita benar-benar tidak berpengaruh. Zombie abadi lainnya berteriak, menunjukkan ekspresi yang sangat terkejut. Saya mengerti. Di babak sebelumnya, kami terkena gerakan pembunuh abadi, ekuitas tetesan hujan. Jadi, di babak ini, pertahanan kita tidak ada gunanya melawan hujan pembuangan esensi abadi yang menghilang, kita hanya bisa membiarkannya menyentuh kita. Mata zombie abadi Subaimen bersinar dengan kecemerlangan saat dia berkata. Makhluk abadi berkomunikasi dengan cepat, saat mereka mendapatkan jawaban, hati mereka tenggelam. Ini bukan pertama kalinya mereka menyerang tanah berkah. Yulu, ada banyak putaran di tanah berkah Yulu, setiap putaran saling berhubungan dengan yang lain dan sangat sulit untuk ditangani. Zombie abadi terdiri dari sebagian besar kelompok Gu Immortal ini. Ada total 7 orang, 5 adalah zombie abadi. Zombie abadi memiliki lubang abadi yang mati, mereka tidak dapat mengelola tanah berkah mereka yang dipenuhi dengan energi kematian, mereka tidak dapat menghasilkan esensi abadi secara alami. Jadi, jika zombie abadi ingin memiliki esensi abadi, mereka perlu mengubahnya menggunakan batu esensi abadi. Esensi abadi dari zombie abadi jauh lebih berharga dibandingkan dengan Gu Immortal biasa, mereka tidak mudah didapat. Sekarang para abadi berada di babak ini, bahkan sebelum mereka bertarung, hujan pembuangan esensi abadi yang menghilang sudah menguapkan esensi abadi mereka, itu menghantam kelemahan mereka. Melihat esensi abadi yang telah mereka simpan dengan susah payah menghilang manik-manik demi manik-manik, zombie abadi merasakan kehilangan yang kuat. Mereka berdiskusi di antara mereka sendiri dan dengan cepat mencapai kesepakatan, mereka harus melewati putaran ini dengan cepat dan menemukan jalan keluar, jika tidak, mereka akan berada dalam bahaya. Makhluk abadi menggunakan segala macam metode, tetapi 1 jam kemudian, mereka tidak membuat kemajuan. Oh tidak, gerakan pembunuh medan perang ini sangat sulit untuk diselesaikan, lebih dari 30 manik-manik esensi abadiku telah meleleh. Peri Yulu adalah murid kedua dari Paradise Earth Immortal Venerable, dia adalah ahli hebat peringkat 8. Paradise Earth Immortal Venerable paling terampil dalam gerakan pembunuh medan perang, Peri Yulu adalah murid Paradise Earth Immortal Venerable, dia telah mempelajari inti dari kemampuan ini, dia tidak hanya tahu banyak gerakan pembunuh medan perang, dia bahkan berinovasi dan membuat versinya sendiri. Langkah pembunuh medan perang ini adalah ciptaan pribadinya, itu tidak tercatat dalam sejarah. Gerakan pembunuh medan perang ini tidak memiliki kekuatan menyerang, tetapi memiliki jangkauan yang sangat besar, ketika digunakan dengan hujan pembuangan esensi abadi yang menghilang, itu digunakan untuk menguras kita menjadi. Apa yang harus kita lakukan?
Hampir semua metode mereka habis, Gu Immortals mulai panik. Shark Demon, pemimpinnya, memiliki ekspresi muram, dia melihat jalur kebijaksanaan Gu Immortal dalam kelompok saat dia berteriak, "Bodan, apa yang kamu lakukan? Sudah lama sekali, bukankah kamu menyimpulkan kekurangan dalam gerakan pembunuh medan perang ini?" Bodan dahinya berkeringat karena omelan, dia menjawab dengan cemas dan khawatir, "Saya tidak bisa. Gerakan pembunuh medan perang ini terlalu dalam, melampaui gerakan pembunuh medan perang sebelumnya dengan selisih yang sangat besar. Warisan jalan kebijaksanaan yang saya miliki tidak lengkap, saya tidak dapat memikirkan cara untuk menerobos ini." Bodan ini adalah orang yang hidup dan jalan kebijaksanaan Gu Immortal, tetapi dia dimarahi oleh zombie abadi Shark Demon dengan ganas, dia meringkuk seperti anak anjing yang tak berdaya. Aliansi Zombie Laut Timur adalah markas besar aliansi zombie, berbeda dari 4 wilayah lainnya, memiliki kekuatan besar dan melampaui kekuatan super biasa dengan selisih tertentu. Markas aliansi zombie tidak hanya memiliki banyak ahli zombie abadi, tetapi juga memiliki Gu Immortals yang masih hidup. Gu Immortal yang masih hidup ini memiliki status yang lebih rendah daripada zombie abadi dalam banyak kasus. Kemarahan Shark Demon sedikit berdiam setelah dia berteriak, dia berkata dengan sedikit penyesalan, "Bo dan tidak berdaya. Satu-satunya pilihan kita adalah menggunakan rumah es yang mendalam dan menyerang dengan paksa, untuk melihat apakah jalan bisa dibuat." Gu Immortal lainnya sangat gembira, mata mereka bersinar, berpikir bahwa Lord Shark Demon meminjam rumah es mendalam untuk perjalanan ini. Mata Bai Yun Seng juga bersinar. Di Laut Timur, aliansi zombie sangat kuat. Itu adalah penguasa wilayah tersebut, itu adalah senior di antara kekuatan super. Misalnya, ia memiliki 3 rumah Gu abadi. Tentu saja, hanya satu yang lengkap, 2 lainnya sangat tidak lengkap. Tetapi bahkan rumah Gu abadi yang tidak lengkap dapat diaktifkan secara paksa, ia memiliki kekuatan besar. Shark Demon adalah ahli peringkat 7, sejak dia mengambil misi dari pangkalan utama aliansi zombie Laut Timur untuk menyerang tanah yang diberkati Yulu, dia telah memasuki tanah yang diberkati beberapa kali dan melewati banyak putaran. Semakin banyak putaran yang mereka lewati, semakin banyak penekanan yang dia berikan pada tanah yang diberkati Yulu. Kali ini, saat menjelajahi tanah yang diberkati, dia telah meminjam rumah es mendalam dari aliansi zombie setelah membayar harga yang sangat mahal, karena desakan istrinya, Su Baimen. Shark Demon mengeluarkan rumah es yang mendalam, rumah ini tidak besar, itu seperti bola yang menyerupai balok es. Begitu dikeluarkan, udara menjadi dingin, banyak Gu Immortal merasakan hawa dingin. Shark Demon tidak berbicara, dia membuka pintu rumah, memasukinya. Selanjutnya, istri tercintanya Su Baimen masuk, diikuti oleh 5 lainnya. Di dalam rumah, ada ruang besar berbentuk bola tanpa furnitur. Makhluk abadi melayang di dalam, dan mereka dikelilingi oleh cahaya putih dingin. Di dalam cahaya putih, ada jejak cahaya keemasan, dalam beberapa napas, cahaya keemasan stabil, mereka seperti benang emas yang terjalin bersama menjadi bagan formasi. Shark Demon memerintahkan makhluk abadi untuk berdiri di inti formasi. Dia berkata, "Semuanya, habiskan esensi abadi Anda dan aktifkan rumah Gu abadi ini. Rumah Gu abadi ini akan mencatat berapa banyak esensi abadi yang Anda masukkan." Semua orang tahu bahwa mengaktifkan rumah Gu abadi ini akan menghabiskan esensi abadi secara ekstensif. Aktivasi ini mungkin akan lebih tinggi dari jumlah yang telah mereka hilangkan dalam hujan pembuangan esensi abadi yang menghilang. Jika bukan karena kelemahan ini, Shark Demon akan menggunakan rumah Gu abadi sejak lama. Kali ini, mereka menyerbu ke tanah yang diberkati Yulu tanpa membunuh musuh yang kuat atau menghadapi pertempuran apapun, tetapi mereka telah membuat kerugian seperti itu, mereka mengkonsumsi banyak esensi abadi, semua orang merasa muram. Tetapi mendengar ini, mereka menahan pikiran suram mereka dan mengerahkan semua upaya mereka. Beberapa menit kemudian, di permukaan Laut Timur yang tenang, meteor es besar terbang keluar. Meteor itu menyerang dengan kecepatan tinggi, menembus permukaan air dan mencapai puluhan meter ke langit dalam sekejap mata. Meteor berhenti tiba-tiba di udara, itu berubah dari kecepatan tinggi ke keheningan, menunjukkan bentuk aslinya, itu adalah rumah Gu abadi peringkat 6, rumah es mendalam yang tidak lengkap. Keluar. Di dalam rumah, Shark Demon berkata dengan ekspresi sedih.
Segera, pintu terbuka dan makhluk abadi terbang keluar, melayang di udara. Di udara, makhluk abadi melihat ke bawah. Laut memiliki ombak yang bergejolak, tidak lagi tenang seperti sebelumnya, ini disebabkan oleh rumah es mendalam yang muncul ke permukaan. Tapi pikiran makhluk abadi semuanya berada di tanah yang diberkati Yulu, yang telah ditempatkan jauh di bawah air. Makhluk abadi telah menyerang tanah yang diberkati Yulu lebih dari sekali, ada kemenangan dan kekalahan. Sekarang bukan kekalahan pertama mereka, tetapi itu adalah yang paling menyedihkan. Menyerang tanah yang diberkati Yulu bukan tentang menyerangnya dengan paksa, ini tentang menyeimbangkan keuntungan dan kerugian. Tanah yang diberkati Yulu ini dikendalikan dengan kuat oleh aliansi zombie Laut Timur, tidak ada kekuatan lain yang mencoba bersaing untuk memperebutkannya, dengan demikian, mereka dapat menjelajahinya dengan kecepatan mereka sendiri dan maju perlahan. Menghadapi gerakan pembunuh medan perang yang mistis, bahkan jika mereka menggunakan rumah es yang mendalam, mereka hanya bisa meninggalkan tanah yang diberkati, mereka tidak bisa menerobosnya. Dalam hal ini, apa yang harus mereka lakukan untuk melewati babak ini? Shark Demon adalah yang terakhir keluar, dia mengambil rumah es mendalam dan berpikir dalam hati dengan sedikit kesedihan, saya membuat kerugian besar kali ini, tidak hanya saya tidak mendapatkan apa-apa dari menyerang tanah yang diberkati Yulu, saya bahkan menggunakan rumah es yang mendalam, ketika kita kembali ke aliansi zombie, saya harus membayar sejumlah besar poin kontribusi. Untungnya, kami memiliki rumah es yang mendalam, jika tidak, kami masih akan terjebak di dalam. Gu Immortal Bodan berkata dengan ketakutan yang tersisa. Shark Demon menatapnya dengan tajam, dia dengan cepat tutup mulut. Gu Immortal lainnya mengangguk sedikit, mereka merasa senang bahwa Shark Demon membawa rumah es mendalam bersamanya dalam perjalanan ini. Hujan pembuangan esensi abadi yang menghilang ini terlalu kuat. Bahkan rumah Gu abadi tidak bisa bertahan melawannya, kami masih terkena olehnya. Di sisi lain, Bai Yun Seng tiba-tiba berbicara. Melihat Bai Yun Seng berbicara, ekspresi Shark Demon menjadi lebih lembut saat dia berkata, itu karena tujuan terbesar rumah es mendalam ini adalah untuk membantu jalur es Gu Immortals berkultivasi. Jangan tertipu oleh penampilannya yang tampak biasa, di dalamnya sangat rusak, itu diperbaiki sampai-sampai hampir tidak dapat digunakan. Jika ini adalah rumah Gu abadi yang lengkap, kita bisa menggunakannya untuk bertahan bahkan jika kita berada di dalam. Jadi itu saja. Bai Yun Seng mengangguk, tidak mengatakan apa-apa lagi. Baiklah, perjalanan menjelajahi tanah yang diberkati Yulu ini telah berakhir, kita bisa berpisah di sini. Shark Demon melambaikan tangannya, menyatakan ini. Makhluk abadi pergi satu persatu dengan cepat. Tapi Bai Yun Seng tidak terburu-buru untuk pergi. Tuan Bai, apakah ada masalah? Su Baimen bertanya. Pasangan zombie abadi ini sangat sopan kepada Bai Yun Seng, alasannya adalah pria seperti sebelum Gu abadi dalam kepemilikan Bai Yun Seng. Bai Yun Seng tersenyum, kalian berdua tahu saya adalah Gu Immortal Dataran Utara, saya sudah berada di Laut Timur selama beberapa waktu. Su Baimen dan Shark Demon saling melirik sebelum mengangguk bersama. Mereka tahu ini. Bai Yun Seng tidak bisa menyembunyikan auranya karena dia tidak memiliki metode seperti Tuan Tua Ken Yang. Dengan demikian, identitas Gu Immortal Dataran Utaranya terungkap sejak lama. Tapi ini tidak aneh, karena Laut Timur memiliki pasang bumi. Sesekali, dari dasar laut, akan ada kekuatan tak terbatas dari bumi, itu agung dan mengesankan, kekuatan alam, itu adalah kekuatan menakutkan yang jauh melampaui batas peringkat 8 Gu Immortals. Kekuatan dari bumi akan bergerak ke atas, mengaduk air laut, menyebabkan air pasang. Kekuatan pasang bumi sangat besar, itu bisa dengan mudah memicu tsunami raksasa. Gelombang bumi akan bertabrakan di dinding regional, menyebabkan mereka melemah. Sudah menjadi hal yang sangat sulit bagi Gu Immortals untuk melewati tembok regional. Namun, pada saat ini setiap tahun, karena pasang bumi, tembok regional Laut Timur akan menjadi semakin lemah, dan Gu Immortals dari benua tengah, dataran utara, dan perbatasan selatan dapat mengambil kesempatan ini untuk memasuki Laut Timur. Secara alami, ada juga beberapa Gu Immortal Laut Timur yang mengambil kesempatan ini untuk memasuki benua tengah, dataran utara atau perbatasan selatan. Dengan demikian, bukan hal yang aneh bagi Gu Immortals dari ketiga wilayah ini untuk datang ke Laut Timur.
Namun, jarang gugu abadi barat berada di Laut Timur. Gurun Barat dan Laut Timur dipisahkan oleh wilayah lain di tengah. Pasti akan menarik perhatian jika gu abadi Gurun Barat muncul di Laut Timur. Ada 5 wilayah, benua tengah, dataran utara, perbatasan selatan, Gurun Barat, dan Laut Timur. Di antara mereka, benua tengah memiliki kekuatan menyeluruh tertinggi, dengan sekte Gu Master yang tak terhitung jumlahnya. Perbatasan selatan ditutupi dengan ratusan ribu gunung. Medan dataran utara datar dan tak terbatas, suku-suku paling banyak bergerak dan mereka adalah yang paling tangguh dalam pertempuran. Dan Laut Timur adalah sumber daya yang paling melimpah. Di wilayah laut yang luas dan laut dalam, makhluk air, binatang laut, mineral, dan batu mulia yang tak terhitung jumlahnya disembunyikan. Gu Immortals dari benua tengah, dataran utara, dan perbatasan selatan datang ke Laut Timur sebagian besar untuk sumber daya ini, dan situasi ini adalah hal biasa. Terutama dataran utara, di mana pertempuran paling banyak terjadi dan sumber daya sedikit, Gu Immortal mereka datang ke Laut Timur untuk mencari peluang untuk tumbuh, dan ada juga banyak yang datang untuk menjauh dari masalah. Bai Yun Seng melanjutkan, dengan dukungan Anda, saya telah dapat membuat kemajuan yang baik di Laut Timur, dan sekarang lubang abadi saya menunjukkan tanda-tanda ketidakstabilan. Gelombang bumi tiba, saya ingin mengambil kesempatan ini untuk kembali ke dataran utara dan meletakkan tanah saya yang diberkati, untuk menstabilkan lubang abadi saya untuk bencana duniawi. Jadi seperti itu. Shark Demon mengangguk. Kita seharusnya memikirkan itu. Tuan Bai harus memperhatikan keselamatan ketika kamu pergi. Mungkin kamu bisa membiarkan kami menurunkanmu ke sana. Su Baimen menyarankan sambil tersenyum. Bai Yun Seng melambaikan tangannya, tidak perlu, tidak perlu. Shark Demon dan Su Baimen tidak bersikeras ketika mereka melihat penolakan Bai Yun Seng. Tembok regional akan menjadi lebih lemah karena pasang bumi, tetapi gaya pasang surut yang tak ada habisnya akan hadir di daerah yang lemah, mereka seperti terumbu karang dan pusaran yang tak terhitung jumlahnya, dan itu bisa menjadi sangat berbahaya. Untuk melewatinya, seseorang harus memiliki peta rute yang akurat. Peta semacam ini sangat berharga, lebih baik jika peta disimpulkan oleh jalur kebijaksanaan Gu Immortal, tetapi jika seseorang tidak memiliki metode jalur kebijaksanaan, mereka hanya dapat mengandalkan diri mereka sendiri untuk memetakan rute melalui coba-coba. Jika Bai Yun Seng membiarkan keduanya mengawalnya, bukankah rutenya akan terungkap? Dengan demikian, Shark Demon dan istrinya tidak bersikeras. Setelah menangani masalahku di dataran utara, aku akan kembali di gelombang bumi berikutnya. Mungkin aku bahkan bisa membujuk beberapa teman untuk ikut denganku. Bai Yun Seng berbicara ini, sebagai cara mempersiapkan penampilan Fang Yuan. Bagus. Teman-teman saudara Bai adalah teman kami pasti akan menyambut mereka dengan benar. Shark Demon tertawa dan berkata dengan sangat antusias. Bai Yun Seng mengucapkan selamat tinggal. Ketika sosok Bai Yun Seng yang surut telah menyusut menjadi seukuran semut, Su Baimen mengerutkan kening saat dia mengirim transmisi ke Shark Demon, meskipun tembok regional akan melemah, pasang bumi menakutkan, jika seseorang sedikit ceroboh dan dihantam oleh gaya pasang surut yang tidak berbentuk, tulang yang patah akan menjadi masalah terkecil mereka, sangat mungkin bagi mereka untuk mati dengan kejam di tempat. Apakah Anda melihat betapa santainya Bai Yun Seng tampil? Dia pasti memiliki kepercayaan penuh pada rutenya, apakah kita benar-benar tidak akan mengikutinya? Jika kita memiliki rute ini, kita juga bisa memasuki dataran utara, dan bahkan jika kita tidak menggunakannya, kita dapat menyerahkannya ke aliansi zombie untuk sejumlah besar poin kontribusi dan mengurangi kerugian dari upaya ini. Shark Demon dengan tegas menolak, tidak perlu. Rute-rute tidak tetap di tempatnya, setelah beberapa pasang surut bumi, gaya pasang surut yang tidak berbentuk akan sangat berubah, dan rute lama akan kehilangan nilainya. Tujuan utama kita adalah bekerja sama dengannya untuk menggunakan manusia seperti sebelumnya untuk kebangunan rohani kita. Ini adalah rencana jangka panjang dan kami tidak dapat merusak hubungan baik antara kami dan dia untuk keuntungan kecil dalam jangka pendek. Baiklah, aku akan mendengarkanmu. Su Baimen menghilangkan pikirannya, menatap suaminya dengan tatapan hangat, wajah zombinya, bagaimanapun, agak menakutkan. Shark Demon tidak peduli sedikit pun saat dia dengan penuh kasih sayang memeluk Su Baimen, membiarkannya bersandar di dadanya sementara dia menghiburnya dengan lembut, aku tahu apa yang kamu khawatirkan.
Kami memegang tugas menyerang tanah yang diberkati Yulu, dan dengan menggunakan rumah es yang mendalam, kerugian kami menjadi besar. Tapi tidak masalah, siapa yang tidak menderita kemunduran dan kegagalan saat mereka hidup di dunia ini? Kami masih memiliki fondasi untuk mempertahankan kerugian. Sekarang kita memiliki harapan kebangunan terjaga, jangan takut, seperti apa masa depannya, berapa banyak kesulitan yang kita hadapi, aku akan selalu menjagamu di sisimu. Sayang, Laut Timur yang luas dan langit cerah bergabung menjadi satu di cakrawala, dan burung camar kadang-kadang terlihat terbang di langit. Bai Yun Seng terbang melintasi langit tanpa henti. Kabut putih berlama-lama di sekeliling tubuhnya, meningkatkan kecepatannya tanpa menghasilkan suara apapun. Secara alami, ini hanya gerakan pembunuh fana, dan itu tidak bisa dibandingkan dengan 3 pasang sayap kelelawar padat sejati Fang Yuan. Dan begitu kekuatan elang mahkota besi Fang Yuan diaktifkan, perbedaan di antara mereka akan menjadi lebih besar. Namun, gerakan pembunuh ini memiliki kelebihannya sendiri, karena awan menutupi tubuh seseorang, manusia tidak akan bisa melihatnya. Ini belum waktunya perang kacau 5 wilayah, ada jurang antara Gu Immortal dan manusia. Sebagian besar Master Gu Fana hanya mendengar tentang makhluk abadi dan tidak memiliki pengalaman pribadi dengan mereka. Banyak yang bahkan hanya memikirkan makhluk abadi dengan cara yang mirip dengan legenda tipis. Bai Yun Seng, bagaimanapun, adalah Gu abadi dataran utara dan merupakan orang luar di Laut Timur, jadi dia mencoba untuk tetap rendah hati. Pada awalnya, sesuai instruksi Fang Yuan, dia menerima tugas memulihkan wilayah laut di tanah yang diberkati Haixi, dan setelah membuat nama, dia bisa terhubung dengan Shark Demon dan lainnya. Semua upaya untuk menyerang tanah yang diberkati Yulu pada dasarnya juga termasuk dia. Shark Demon dan istrinya memperlakukannya dengan sangat baik, yang tentu saja karena suaminya seperti sebelumnya. Shark Demon merasuki jangkar waktu Immortal Gu, yang, ketika digunakan dengan Man as Before, menghasilkan harapan kebangkitan. Namun, Shark Demon dan Su Bai Man tidak berpikir untuk merebut manusia seperti sebelum Immortal Gu. Kecuali seseorang memiliki metode seperti Yang Mulia Iblis Surga Pencuri, hampir tidak mungkin untuk mengambil Mortal Gu secara paksa. Dong Fang Chang Fan sangat lemah dan Fang Yuan memegang dominasi yang begitu besar, tetapi pada akhirnya, Dong Fang Chang Fan meledak sendiri hanya dengan pikiran, tidak memberi Fang Yuan bahkan satu Immortal Gu sebagai rampasan untuk pertempuran. Kesulitan merebut Immortal Gu terbukti. Bai Yun Seng terbang untuk waktu yang lama sebelum dia akhirnya melihat garis abu-abu di permukaan laut. Saat dia mendekat lebih dekat, garis abu-abu di pandangannya berangsur-angsur membesar. Itu adalah pulau kecil. Pulau ini tidak memiliki mata air roh dan langka tumbuh-tumbuhan, pada dasarnya itu adalah batu kosong berwarna coklat keabu-abuan, bahkan burung laut jarang mengunjunginya. Di wilayah dengan sumber daya yang melimpah seperti Laut Timur, itu adalah tempat yang tandus. Namun, Bai Yun Seng adalah Gu Immortal, dia tidak peduli tentang ini, hanya memperlakukannya sebagai tempat tinggal sementara. Sebuah pulau terpencil dengan lanskap tandus secara alami tidak akan didambakan oleh siapapun, mengurangi potensi perhatian dan masalah. Bai Yun Seng perlahan mendarat di pulau itu. Dia pertama-tama memeriksa formasi Gu yang telah dia atur untuk melihat apakah ada perubahan. Formasi Gu ini semuanya diatur kasar olehnya. Satu kegunaannya adalah untuk pemantauan sederhana, dan kegunaan lainnya adalah jika beberapa Gu Immortal lainnya datang ke sini, formasi Gu akan menunjukkan bahwa pulau ini tidak memiliki pemilik. Setelah memeriksanya, Bai Yun Seng menemukan hampir 10 cacing Gu tambahan. Ini semua adalah cacing Gu jalur informasi, membawa pesan. Awalnya, meskipun Bai Yun Seng rendah hati dalam perilakunya, tetapi sebagai jalur waktu penyembuhan Gu Immortal dengan Gu abadi yang sangat berguna padanya, dia mendapatkan sedikit perhatian dan tidak bisa disembunyikan lama. Jalur informasi ini Gu berasal dari semua jenis pihak, beberapa dari kekuatan super, beberapa dari jalan iblis, beberapa dari zombie abadi dan beberapa dari pembudidaya tunggal jalan yang benar. Kebanyakan dari mereka adalah permintaan agar Bai Yun Seng memperbaiki hal-hal tertentu. Sebagian kecil tidak meminta Bai Yun Seng untuk segera membantu, tetapi ingin menjalin hubungan persahabatan. Jika secara kebetulan, kecelakaan terjadi di masa depan, apakah hubungan ini tidak berguna? Bai Yun Seng memiliki sifat jinak,
dan juga memiliki 2 jalur waktu Gu abadi, sehingga dia sangat disambut di Laut Timur. Bai Yunseng mengumpulkan informasi ini cacing Gu jalur dan memasuki gua. Dia hanya membuat gua ini untuk penggunaan sementara dan tidak menghabiskan upaya apapun untuk itu, sehingga terlihat sangat kasar dan sederhana. Bai Yunseng pertama-tama menjawab cacing Gu jalur informasi ini, memaafkan dirinya dari undangan satu persatu, sebelum tenggelam dalam pemikiran yang mendalam. Aku bisa membuka gerbang bintang untuk dengan mudah kembali ke tanah yang diberkati Hu Immortal. Tetapi jika saya langsung membuka gerbang bintang sekarang, itu bisa merusak situasi. Bai Yunseng sekarang dapat dianggap memiliki ketenaran, tindakannya akan diam-diam diamati oleh banyak orang. Dengan demikian, kembalinya ke tanah yang diberkati Hu Immortal kali ini lebih merepotkan dari sebelumnya. Dia benar-benar harus menampilkan pertunjukan palsu mendekati tembok regional, menggunakan gerbang bintang setelah tidak ada yang memperhatikan. Hu tanah yang diberkati abadi. Fang Yuan telah mempelajari warisan jalan kebijaksanaan selama 3 hari 3 malam. Dia tidak tahu berapa banyak pikiran yang dihabiskan dalam pikirannya, dalam menghasilkan banyak wawasan. Dongfang Changfan penuh dengan bakat, warisan jalan kebijaksanaan ini sendiri terutama memprioritaskan deduksi, dan tidak dikhususkan untuk pertempuran, tetapi dia menyusun gerakan pembunuh abadi kunang-kunang bintang, yang merupakan konsep unik yang hampir sempurna mengubah keunggulan dalam pengurangan warisan menjadi kekuatan ofensif. Dalam seluruh warisan ini, segudang kunang-kunang bintang benar-benar layak menjadi gerakan pembunuh ofensif terkuat. Inilah sebabnya mengapa Fang Yuan menghela nafas dalam hati. Sifatnya berbeda dari Bai Yunseng, sifatnya dipenuhi dengan agresivitas yang berat. Hal pertama yang dia perhatikan adalah metode warisan yang ofensif. Bagaimana segudang kunang-kunang bintang menyebabkan Fang Yuan menghela nafas dalam hati. Dasar dari langkah ini masih berpikiran bintang Gu. Setiap kunang-kunang cahaya bintang terbungkus dalam pikiran bintang. Konsumsi menggunakan langkah ini sangat menakutkan. Tidak hanya esensi abadi, itu juga menghabiskan tanda dao jalan kebijaksanaan di tubuh Gu Immortal. Gu Immortals mengandung tanda dao di tubuh mereka. Fang Yuan memiliki tanda dao jalur kekuatan, jalur api Gu Immortals memiliki tanda dao jalur api. Tubuh Dongfang Changfan secara alami memiliki tanda dao jalan kebijaksanaan, setiap kali dia menggunakan gerakan ini, itu akan menghabiskan setidaknya 16 tanda dao jalur kebijaksanaan. Tanda dao sangat sulit didapat. Untuk mendapatkan tanda dao, selain metode langka dan unik, metode yang paling umum dan ortodoks adalah melewati kesengsaraan surgawi dan bencana duniawi. Setiap kesengsaraan dan bencana yang berlalu dapat menambahkan tanda dao ke tubuh Gu Immortal. Jumlah tanda dao yang diterima ditentukan oleh kekuatan kesengsaraan surgawi atau bencana duniawi. Semakin kuat kesengsaraan surgawi atau bencana duniawi, semakin banyak tanda dao yang akan diperoleh. Myriad Starfire Reflex adalah gerakan yang menghabiskan setidaknya 16 tanda dao saat digunakan, tidak ada batas atas. Semakin besar jangkauan kunang-kunang bintang, atau semakin tinggi kekuatannya, semakin banyak tanda dao yang akan dikonsumsi saat menggunakannya. Tapi itulah sebabnya langkah ini sangat kuat. Tanda dao memasuki luar angkasa, membentuk medan perang yang aneh, sulit untuk dihancurkan. Ketika Gu Immortals memasuki jangkauan, pikiran mereka akan berubah menjadi pikiran bintang, membentuk serangan untuk segudang kunang-kunang bintang. Seiring berjalannya waktu, segudang kunang-kunang bintang akan tumbuh lebih kuat, ini mengubah kekuatan musuh menjadi kekuatan sendiri, dan menyerang mereka dengannya. Bagi musuh Gu Immortals, ini adalah perasaan cabul. Itu seperti mereka menjatuhkan batu ke kaki mereka sendiri, atau mengambil belati dan menusuk diri mereka sendiri. Setelah memahami rahasia penggunaan kunang-kunang bintang yang tak terhitung jumlahnya, Fang Yuan memahami sesuatu yang lain. Tidak heran jika di masa lalu, Dongfang Changfan biasanya menggunakan plot dan skema untuk menangani masalah. Hanya sampai dia tidak punya pilihan, dia akan mengambil tindakan dengan menggunakan segudang kunang-kunang bintang. Karena meskipun Dongfang Changfan adalah jalur kebijaksanaan nomor 1 Gu Immortal dari generasi saat ini di dataran utara, dia tidak bisa sering menggunakan kunang-kunang bintang yang tak terhitung jumlahnya, biayanya terlalu tinggi. Setelah tanda dao habis, mereka tidak dapat dipulihkan.
Tanda Dao sulit didapat, sebagian besar Gu Immortal hanya bisa mendapatkan sejumlah besar tanda Dao setelah melalui kesengsaraan. Kunang-kunang bintang yang tak terhitung jumlahnya ini setara dengan gerakan pembunuh saya saat ini, diri yang tak terhitung jumlah. Tentu saja, jurus pembunuh saya, diri yang tak terhitung jumlah, masih memiliki banyak ruang untuk perbaikan. Segudang kunang-kunang bintang tidak dapat bersaing dengannya dalam hal ini. Saya tidak memiliki tanda Dao jalan kebijaksanaan, kecuali saya memasuki jalan kebijaksanaan, saya mungkin tidak akan pernah bisa menggunakan gerakan pembunuh ini seumur hidup saya. Tentu saja, ada juga poin penting lain yang perlu dipertimbangkan. Artinya, gerakan pembunuh ini, kunang-kunang bintang yang tak terhitung jumlahnya, membutuhkan inti dari 3 jalur kebijaksanaan Gu abadi. Fang Yuan tidak memiliki satu pun. Ketika Dongfang Changfan kalah, dia meledakkan sendiri semua Gu abadinya, dia tidak meninggalkan apapun untuk Fang Yuan. Di antara 3 jalan kebijaksanaan Gu abadi ini, yang paling diinginkan Fang Yuan adalah pemikiran bintang Gu abadi. Ada lebih dari 10 resep Gu abadi dalam warisan jalan kebijaksanaan ini, di antaranya adalah resep pemikiran bintang Gu abadi, bahkan ada pengalaman penyempurnaan dari semua pewaris masa lalu, dan semua temuan mereka setelah kegagalan. Begitu dia memiliki bintang berpikir Gu abadi, Fang Yuan tidak perlu membuang banyak usaha untuk perlahan-lahan mengumpulkan bintang fana pikir Gu. Warisan berkata, satu manik-manik esensi abadi anggur hijau dapat menghasilkan 100.000 pikiran bintang dari penggunaan pikiran bintang immortal Gu. Tentu saja, jika Fang Yuan menggunakan pemikiran bintang immortal Gu, jumlah yang akan dia peroleh akan kurang dari 100.000. Itu karena masing-masing pewaris jalur kebijaksanaan Gu Immortal memiliki tanda Dao jalan kebijaksanaan di dalamnya, yang memperkuat efek pemikiran bintang Immortal Gu. Itu sama dengan bagaimana Fang Yuan bisa meningkatkan kekuatan tangan raksasa sebesar 20% dengan tanda Dao jalur kekuatannya. 20% sangat rendah, ahli Gu Immortal biasa memiliki tanda Dao yang dapat meningkatkan kekuatan Gu abadi mereka, dan gerakan pembunuh abadi mereka akan tumbuh dalam kekuatan yang sesuai. 2 kali, 3 kali, 4 atau 5 kali, 10 kali, atau bahkan 100 kali. Salah satu alasan utama mengapa perbedaan antara peringkat 7 dan 8 begitu besar adalah karena ini. Semakin tinggi tingkat kultivasi, semakin menakutkan kesengsaraan, begitu mereka melewatinya, mereka akan mendapatkan lebih banyak tanda Dao. Keberuntungan dan bencana muncul secara bergantian. Dari perspektif lain, semakin kuat kesengsaraan surgawi atau bencana duniawi, semakin banyak manfaat yang akan diperoleh seseorang, itu adalah hal yang baik. Begitu Fang Yuan memiliki pemikiran bintang immortal Gu, dalam hal deduksi, dia akan memiliki lebih sedikit rintangan. Dia tidak perlu merencanakan konsumsi mereka dengan susah payah, mempertahankan konsumsi pemikiran bintang yang minimal dan hati-hati Gu. Selain itu, dengan kekayaannya saat ini, dia bisa menopang pengeluarannya. Tapi masalahnya adalah, meskipun Fang Yuan dapat menopang biaya penggunaan Gu abadi, dia tidak mampu menyempurnakan Gu abadi itu sendiri. Meskipun dia menghasilkan keuntungan, dia masih jauh dari penyempurnaan Immortal Gu. Immortal Gu itu unik, mereka adalah fragmen dari Grid Dao, batu esensi abadi dan bahan abadi yang dikeluarkan saat memurnikan Immortal Gu sangat hebat. Yang terpenting, saat memurnikan Immortal Gu, seseorang tidak dapat menyiapkan hanya satu set bahan, mereka harus menyiapkan banyak porsi karena tingkat keberhasilan pemurnian Immortal Gu terlalu rendah. Dongfang Changfan adalah orang yang tangguh pada masanya, jalur kebijaksanaan nomor 1 Gu Immortal di dataran utara, dia mengendalikan kekuatan super selama bertahun-tahun, dia juga diam-diam bekerja dengan Sekte Bangau Abadi, memperoleh dana yang cukup banyak. Namun meski begitu, pada puncaknya, dia hanya memiliki 8 Gu abadi yang dimilikinya. Di antara 8 ini, ada darah menstruasi Gu abadi dan bayangan terbelah Gu abadi. Gu abadi ini bukan jalan kebijaksanaan. Ada lebih dari 10 resep Gu abadi dalam warisan jalan kebijaksanaannya, di antaranya, dia hanya menyempurnakan kurang dari setengahnya. Misalnya, melihat leluhur tua Suehu dan Lady Wan Shou, yang pertama memiliki kekuatan pertempuran tertinggi di antara peringkat 8 di dataran utara. Sedangkan yang terakhir adalah salah satu dari 4 jalur penyempurnaan paling terkenal Gu Immortals di dataran utara. Mereka memiliki fondasi yang dalam dan sangat kaya.
Tetapi untuk menyempurnakan keberuntungan peringkat 8 yang menyaingi surga Immortal Gu, meskipun mereka memiliki Ma Hongyun dan dapat menghemat banyak sumber daya, sisa sumber daya yang dibutuhkan masih menghabiskan hampir semua tabungan mereka, dapat dikatakan bahwa mereka melakukan semua ini. Dengan situasi Fang Yuan saat ini, ingin menyempurnakan Immortal Gu hanyalah angan-angan. Selain pemikiran bintang Immortal Gu, ada gerakan pembunuh abadi yang sangat dipikirkan Fang Yuan, itu disebut penyembunyian kabut bintang. Gerakan ini digunakan untuk menyelimuti Gu Immortal dalam lapisan cahaya bintang berkabut untuk waktu yang lama, itu bisa menyembunyikan penampilan mereka dan mencegah orang lain melihatnya. Ini hanya efek tingkat permukaan. Efek sebenarnya adalah menyembunyikan Gu Immortal agar tidak muncul sebagai salah satu rahasia surga. Ketika Gu Immortal lainnya mencoba menyimpulkan hal-hal tentang Gu Immortal ini, informasinya akan disembunyikan dalam kabut, mereka akan mendapatkan jawaban yang tidak jelas. Ini hampir seperti efek batas gelap Immortal Gu. Batas gelap efek Gu abadi adalah membuat Gu abadi diabaikan dan bagi orang lain untuk gagal dalam pengurangan. Penyembunyian kabut bintang mengaburkan informasi dan membuat deduksi lebih sulit, mendapatkan jawaban yang tidak jelas. Langkah pembunuh abadi jalan kebijaksanaan ini adalah salah satu yang lebih tidak ortodoks dalam warisan jalan kebijaksanaan. Banyak pewaris tidak menggunakannya seumur hidup mereka, sehingga pengalaman yang direkam pada langkah ini jumlahnya sangat sedikit. Karena jalan kebijaksanaan Gu Immortals jarang terjadi pada awalnya, jalan kebijaksanaan Gu Immortals jarang berkomplot melawan atau berusaha membuat skema satu sama lain gagal. Dalam kebanyakan situasi, bahkan jika mereka menggunakannya, mereka tidak dapat mengetahui apa yang dirasakan musuh mereka ketika menyimpulkan informasi tentang mereka. Tapi bagi Fang Yuan, ini sangat berguna baginya. Bukankah motifnya untuk mendapatkan warisan jalan kebijaksanaan untuk bertahan melawan jalan kebijaksanaan lainnya Gu Immortals, untuk sangat menunda informasi tentang dia yang menjadi pelakunya agar tidak terekspos kepada semua orang. Namun sayangnya, gerakan pembunuh abadi ini membutuhkan dua jalur kebijaksanaan Gu abadi sebagai intinya. Tapi masalahnya adalah ini, Fang Yuan tidak memiliki kekayaan untuk menyempurnakan Immortal Gu. Akhirnya, setelah Fang Yuan menelusuri seluruh warisan jalan kebijaksanaan, dia menyadari bahwa apa yang bisa dia pelajari dan manfaatkan saat ini, sementara juga cocok untuk dirinya sendiri, hanyalah satu bagian tertentu. Itu adalah bagaimana menghadapi kehendak musuh. Ada banyak konten tentang ini, bagaimana mempertahankan diri dari kehendak musuh, bagaimana membedakan kehendak, bagaimana mengendalikan kehendak musuh, apa yang harus dilakukan ketika berada di bawah kendali kehendak musuh dan bagaimana mengendalikannya, bagaimana menggunakan kehendak untuk menyerang, hal-hal penting saat terlibat dalam pertempuran kehendak, bagaimana mendeteksi kehendak, bagaimana menyembuhkan kehendak, bagaimana memperkuat kekuatan kehendak, bagaimana melemahkan kehendak, dan banyak lagi. Mengapa Fang Yuan ingin mempelajari ini? Karena di tangannya, dia memiliki kehendak Mo Yao. Mo Yao memiliki pencapaian jalur penyempurnaan yang luar biasa dalam hidupnya, dia juga seorang tukang tinta dengan banyak rahasia tukang tinta, dia bahkan kekasih Boking, dan merupakan peri generasi tertentu dari Spirit Affinity House, dia tahu banyak peristiwa sejarah yang sangat berharga. Yang paling menggerakkan, Fang Yuan adalah petunjuk warisan yang mulia iblis teratai merah yang dia miliki. Gu vital dari bukaan pertama Fang Yuan, jangkrik musim semi musim gugur, adalah gu vital yang mulia iblis teratai merah di masa lalu. Oleh karena itu, dia sangat mementingkan rincian warisan ini, dia perlu mempelajari ini, cara mencari surat wasiat. Mencari jiwa dan mencari kehendak adalah hal yang berbeda dengan kesulitan yang sama sekali berbeda. Yang pertama lebih mudah, seperti makan, semua orang memiliki mulut, meskipun Fang Yuan tidak berada di jalur jiwa, dia masih bisa mencari jiwa Bai Yun Seng. Orang luar bisa mencobanya, tetapi mencari surat wasiat seperti koki yang menguji rasa hidangan, mencoba menguraikan bahan utama, bahan tambahan, bumbu, dan bahkan langkah-langkah yang terlibat dalam memproduksi hidangan. Ini jauh lebih sulit, dengan kata lain, ini adalah teknik khusus, hanya ahli jalan kebijaksanaan yang bisa mencobanya. Jadi, ketika Bai Yun Sek kembali ke tanah yang diberkati Hu Immortal, Fang Yuan berada di istana Dang Hun, dengan rajin mempraktikkan metode untuk mencari surat wasiat. Dia baru saja mulai belajar, dia tidak punya pengalaman dalam hal ini,
dia masih jauh dari menggunakannya secara berhasil. Adik laki-laki, apakah kamu baik-baik saja? Bai Yunseng tersenyum ringan, dia menghadapi banyak tekanan di Laut Timur, dia hanya bisa bersantai sekarang setelah melihat Fang Yuan. Persahabatan sejati ditempa dalam kesulitan, baginya, tanah yang diberkati Hu Immortal Fang Yuan seperti rumahnya. Fang Yuan mengundangnya untuk duduk, bertanya dengan terkejut ketika dia melihat pakaian compang camping, kamu terluka. Bai Yunseng tersenyum pahit, dia berkata dengan sedikit ketakutan yang tersisa, sekarang berbeda dari saat saya pertama kali memasuki Laut Timur, beberapa orang menaruh perhatian pada saya tidak bisa kembali menggunakan gerbang bintang secara langsung, saya harus pergi ke tembok regional dan mengadakan pertunjukan. Berpikir bahwa seseorang benar-benar mengikuti saya, sehingga saya melihat sendiri kekuatan pasang bumi yang menakutkan. Meskipun tembok regional melemah karena pasang bumi, di dekat pasang bumi, pasang surut tak berbentuk tidak dapat dihentikan. Meskipun saya berada di pinggiran, saya sangat menderita karenanya. Hanya gerakan pembunuh abadi defensif yang berpengaruh, cincin 9 awan saya seperti kertas di depannya. Ah, jangan bicarakan ini, adik laki-laki, apakah kamu memiliki banyak keuntungan? Hahaha. Fang Yuan mulai tertawa. Dia jelas tidak akan memberitahu Bai Yunseng bahwa dia, adik laki-laki, palsu, telah membunuh kakak laki-laki aslinya. Tapi Fang Yuan hanya menyembunyikan beberapa bagian, dia mengatakan sebagian besar yang sebenarnya kepada Bai Yunseng. Setelah Bai Yunseng mendengar itu, dia cukup kagum pada orang seperti Dong Fang Changfan. Dia berbicara dengan Fang Yuan tentang situasinya sendiri. Situasinya sedemikian rupa sehingga Bai Yunseng cukup populer di Laut Timur. Dengan perkembangannya, pada tingkat ini, dia hampir bisa menjadi perilisan kedua. Bai Yunseng berbicara tentang tanah yang diberkati Yulu. Shark Demon telah menyerangnya berkali-kali dan menghadapi kesulitan yang tak ada habisnya, tetapi dia tidak memasuki tanah yang diberkati Yulu, dia terjebak di putaran di pinggiran luar. Fang Yuan menghela nafas, peri Yulu adalah Gu abadi peringkat 8, murid yang mulia abadi bumi surga. Surga Gua Yulu jatuh menjadi tanah yang diberkati Yulu, tetapi masih memiliki fondasi itu, mungkin tanah yang diberkati Yulu adalah salah satu jenis tanah yang diberkati yang paling sulit untuk diruntuhkan. Ada banyak aspek yang mempengaruhi pertahanan, yang pertama adalah jika tanah yang diberkati itu utuh, yang kedua adalah apakah ada roh tanah, yang ketiga adalah kelimpahan esensi abadi, yang keempat adalah kehadiran penjaga seperti binatang buas, yang kelima adalah Gu abadi, yang keenam adalah gerakan pembunuh abadi, yang ketujuh adalah rumah Gu abadi, dan yang kedelapan adalah Gu Immortals melindunginya. Tapi dari apa yang saya lihat, serangan dan pertahanan tanah yang diberkati hanya bergantung pada satu hal secara keseluruhan, yaitu jumlah tanda Dao. Bai Yunseng mendengar kata-kata Fang Yuan dan mengangguk, ini semua adalah akal sehat. Tetapi ketika dia mendengar kalimat terakhir Fang Yuan, itu seperti semburan pencerahan, dia tersentuh dalam hati saat dia berkata dengan penuh minat, tolong cerahkan aku. Fang Yuan tidak menjawab, dia bertanya kepada Bai Yunseng, Bai Tua, tahukah kamu tentang ungkapan, manusia adalah roh dari semua makhluk hidup, Gu adalah esensi dari langit dan bumi. Bersambung.